Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita sama panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmatnya, sehingga kita saat ini telah berada di bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang selalu dinanti-nantikan kehadirannya oleh seluruh kaum muslimin di mana saja dia berada. Karena pada bulan ini kaum muslimin dan muslimat dapat mengambil kesempatan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah sunnah dan ibadah-ibadah wajib yang dilakukannya selama bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi berkah kepada kita yang tetap taat kepadanya dan selalu menjauhi larangan-larangannya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apabila kita melihat rangkaian ayat di atas, maka cukup jelas bahwa kita diajak, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bergegas, bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga surga yang sudah dijanjikannya kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan ampunan dari Allah dan juga akan mendapatkan surga sebagai balasan atas ketakwaannya selama berada di atas dunia yang fana ini. Kaitannya dengan bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dan barang siapa yang dapat melaksanakan puasa Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, maka dia akan masuk dalam golongannya orang-orang yang bertakwa. Di dalam hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan semata-mata karena Allah dan penuh perhitungan, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di bulan Ramadan yang dikenal juga dengan sebutan bulan ampunan, Syahrul Maghfirah. Apabila kedatangan Ramadan ternyata kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan kerugian yang sangat besar bagi diri kita masing-masing. Apalagi dalam ayat yang pertama yang telah saya sampaikan tadi, sudah cukup jelas Allah memerintahkan kita untuk bersegera mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan. Salah satunya yang dapat kita lakukan selama bulan suci Ramadan ini adalah beristighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah terlanjur kita lakukan pada masa-masa yang lalu. Walaupun pada hakikatnya bertobat terhadap dosa
minta ampun terhadap pelanggaran yang sudah terlanjur dilakukan, bukan nanti dilaksanakan di bulan Ramadan. Akan tetapi alangkah bagusnya kalau di bulan Ramadan ini dapat kita fokus dan juga kita tetap beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan semata-mata karena Allah, maka akan melahirkan seorang muslim yang benar-benar taqi, seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan dapat membawa kita untuk masuk ke dalam surganya Allah yang sudah disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kepada kita semua hendaknya lah berusaha secara maksimal agar supaya mendapatkan ampunan dari Allah dan masuk dalam golongannya orang yang bertakwa. Apabila kita menyimak ayat yang pertama tadi, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin, maka ayat itu disambung dengan beberapa contoh, beberapa kriteria yang berkaitan dengan tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antaranya ialah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, adalah mereka yang mau menafkahkan sebahagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik dia dalam keadaan yang lapang atau dia dalam keadaan yang berkekurangan. Kalau kita menggarisbawahi ayat ini, maka cukup jelas kepada kita semua bahwa bersedekah, berinfak, memberikan bantuan kepada tempat-tempat pendidikan atau kepada masjid-masjid yang akan dibangun atau didirikan, atau untuk pembelian lahan yang berkaitan dengan pembangunan madrasah atau masjid, atau kepada yatim piatu, fakir miskin, maka bukan hanya bagiannya mereka yang punya harta yang berlebihan, akan tetapi kepada mereka yang hidup pas-pasan juga tetap diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyisihkan sebahagian yang dia miliki untuk dimenafkahkan di jalur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salam bulan suci Ramadan, mari kita tetap tunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita jangan lupakan bahwa ada ibadah yang hanya terdapat di bulan suci Ramadan, yaitu salat tarawih. Apabila Ramadan datang, maka tarawih akan ada. Akan tetapi bila mana Ramadan telah pergi, maka salat tarawih juga ikut pergi pula. Nanti akan bertemu setelah 1 tahun yang akan datang. Oleh karena itu berbahagialah seorang muslim yang apabila selama bulan suci Ramadan dia berusaha, apakah 29 hari atau 30 hari, dia tetap melaksanakan salat tarawih di samping salat-salat sunnah lainnya, sehingga dengan demikian dia akan memperoleh fadilah yang besar dengan datangnya bulan yang mulia ini. Sekali lagi saya mengajak kepada jamaah yang ada, kepada bapak dan ibu sekalian, agar supaya kita tetap fokus untuk melaksanakan pekerjaan kita sehari-hari. Karena ibadah kepada Allah, kita tidak disuruh untuk meninggalkan semua aktivitas yang sebenarnya kita lakoni sebelum bulan suci Ramadan. Tetapi hendaknya lah berjalan dengan sebaik-baiknya. Hendaknya lah berjalan sebagaimana biasa, dengan catatan, silakanlah kita bekerja sesuai dengan kebiasaan sebelum Ramadan. Akan tetapi di bulan suci Ramadan, jangan lupa dengan pekerjaan itu kita kepada ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan taufik dan hidayah, memberikan rezeki yang banyak, memberikan kesehatan dan kekuatan agar Ramadan kali ini dapat kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kita tahu, kita tidak bisa menjamin bahwa Ramadan yang akan datang kita pasti akan masih bersama dengan dia. Atau mungkin kita masih bersama dengan Ramadan itu sendiri, tetapi suasana fisik kita tidak mendukung untuk melaksanakan puasa Ramadan sebagaimana tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya. Inilah yang dapat saya sampaikan, dan sebelum saya akhiri,
Maka saya mengharapkan kepada bapak dan ibu yang punya kelebihan dan ingin bersedekah, kiranya jangan lupa untuk menyalurkan ke Musalla Sis Al-Jufri dan Madrasah Al-Khairat yang berada di Jalan Pelita Raya, Kelurahan Tanah Medindi, Palu, Mantikulore, dengan niat ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang berminat, bagi yang ingin menyampaikan donasinya, silakanlah menyalurkannya melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Saya kira inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian, dan untuk tetap istiqamah di dalam keseharian kita terhadap ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.